Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya ingin menjelaskan mengenai audit tata kelola teknologi informasi pada website Rumah Sakit Mitra Keluarga. Untuk anggota kelompoknya yang pertama itu ada Helmina, kemudian ada Riza Marcella, kemudian ada Vinka Hendiswara, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Martina Ayu. Pada penjelasan yang pertama mengenai latar belakang ini akan dijelaskan oleh Vinka. Website Rumah Sakit Mitra Keluarga membangun teknologi informasi yang terhadap berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan, kegiatan, layanan yang cepat, akurat, dan dapat diakses. Website menjadi salah satu sarana penting dalam penyampaian informasi dan pelayanan digital kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Audit tata kelola teknologi informasi untuk menilai efektivitas pengolahan infrastruktur dan positif terhadap standar privasi dan kesiapan sistem terhadap ancaman. Menilai kemampuan keamanan dan privasi data, identifikasi risiko dan pengembangan sistem teknik, jamin ketersediaan dan kendala layanan, berikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan dan strategis rumah sakit dalam transformasi digital. Selanjutnya, manfaat meningkatkan keamanan data pasien dan informasi medis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar kesehatan, meningkatkan adalah dan ketersediaan layanan digital dalam efisiensi operasional teknik dan kepercayaan dan data share, transformasi digital rumah sakit. Tentang audit ADSI atau teknik ini teori pandangan dan teori sehingga tahun 2018 suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis pemeriksaan berbeda terhadap laporan korban yang telah disusun oleh manajemen dan korban dan yang bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tentang pertama dari Desktop Effective Management Teknologi Informasi yang membantu organisasi maksimalkan kebutuhan bisnis dan dapat membantu auditor user dan mengelola risiko bisnis dan masalah bisnis dalam organisasi. Disusun oleh informasi sistem audit dan kontrol kasusnya. Jadi, dapat untuk membantu kedewasaan dan project meeting level dalam proses teknik dan penyesuaian antara bisnis dan dalam organisasi. Next.
prosesnya itu sudah berjalan baik dan dia akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikut adalah tabel compliance value dari hasil kuesioner yang tadi sudah dijelaskan oleh dari Zamartella. Jadi dari nomor 1 sampai 9 di sini tabelnya bisa dilihat untuk PO1 sampai di ME2 compliance value-nya dari 0,44 di PO1 sampai di ME2-nya itu di 0,83. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada normalized compliance factor. Di tabel tersebut digunakan untuk menyeragamkan skala masing-masing nilai agar dapat dibandingkan secara proporsional antar proses COVID. Dalam laporan ini, normalisasi dilakukan secara langsung karena seluruh nilai harus berada dalam rentang 0 sampai 1. Untuk selanjutnya ada total maturity level. Di sini setelah dilakukan penghitungan terhadap nilai level kematangannya, pada masing-masing proses COVID 4.1 yang diaudit, di tabel yang tertera, nilai ini diperoleh dari rata-rata tingkat kematangan seluruh proses yang menjadi ruang lingkup audit dan berfungsi sebagai indikator umum terhadap kondisi tata kelola TI di lingkungan rumah sakit mitra keluarga. Jadi hasil perhitungannya itu dari 9 COVID 4.1 yang diaudit diperoleh total maturity level sebesar 2,444. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tata kelola TI-nya berada pada level repeatable atau level 2, yaitu proses telah dapat diulang meskipun belum terdokumentasi secara menyeluruh dan terstandarisasi. Untuk selanjutnya ada spider chart. Ini untuk gambaran spider chart-nya. Spider chart juga dikenal sebagai spider chart, yaitu metode visualisasi yang efektif untuk menampilkan secara komprehensif tingkat kematangan 9 proses COVID 4.1 pada rumah sakit mitra keluarga. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan audit, diperoleh rata-rata maturity level sebesar 2,44 yang menunjukkan bahwa tata kelola TI pada website rumah sakit mitra keluarga berada pada level 2. Artinya proses-proses TI sudah dijalankan secara berulang namun belum sepenuhnya terdokumentasi dan distandarisasi. Dan yang terakhir ada sarannya itu yang pertama perkuat PO1 strategic IT planning, kemudian tingkatkan monitoring performa atau MS1, kemudian perluas kebijakan keamanan DS5 atau DS5, dokumentasikan proses secara formal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.